Bapak Ibu Saudaraku, mari bersama-sama di hari ini kita bersyukur, bernyanyi, menari bagi Tuhan. Sebab Tuhan kita baik, kasih setianya dan anugerahnya kekal sampai selama-lamanya. Haleluya! Aku berterima kasih, bersuka di hadiratnya. Dia telah ubahkan ratapanku menjadi tari-tarian. Hidupku diubahkannya, hatiku dipulihkannya. Korban pujian, syukurku naikkan, sembah sujud bagimu. Ku tak dapat berhenti memuji dan memuliakan nama-Mu. Ku persembahkan hidupku ini, jadikan ku alat bagi rencana-Mu. Ku tak dapat berhenti memuji dan memuliakan nama-Mu. Ku persembahkan hidupku ini, jadikan ku alat bagi rencana-Mu. Aku berterima kasih, bersuka di hadiratnya. Dia telah ubahkan ratapanku menjadi tari-tarian. Hidupku diubahkannya, oh hatiku dipulihkannya. Korban pujian, syukurku naikkan, sembah sujud bagimu. Ku tak dapat berhenti memuji dan memuliakan nama-Mu. Ku persembahkan hidupku ini, jadikan ku alat bagi rencana-Mu. Oh, ku tak dapat berhenti memuji dan memuliakan nama-Mu. Ku persembahkan hidupku ini, jadikan ku alat bagi rencana-Mu.
memuliakan nama-Mu. Ku persembahkan hidupku ini, jadikan ku alat bagi rencana-Mu. Ku tak dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Ku persembahkan hidupku ini, jadikan ku alat bagi rencana-Mu. Rencana-Mu, rencana-Mu. Times of refreshing here in your presence, no greater blessing than being with you. My soul is restored, my mind is renewed. There's no greater joy, Lord, than being with you. Saat terindah di hadirat-Mu, berkat melimpah ada padamu. Ku dipulihkan dan dibarui dalam hadirat-Mu. Ada sukacita. Ku dipulihkan dan dibarui dalam hadirat-Mu. Ada sukacita. Dalam hadirat-Mu ada sukacita. Dalam hadirat-Mu ada sukacita. Ini yang kami tahu akan selalu kami alami setiap kali kami ada di dalam hadirat-Mu. Karena kami tahu di dalam hadirat-Mu kami menerima ketenangan dan damai sejahtera. Di dalam hadirat-Mu kami merasa
merasakan sukacita yang melimpah. Karena kami yakin saat kami berada dalam hadirat-Mu, ada pemulihan, ada pembaharuan. Dan Engkau Tuhan bekerja di dalam hidup kami. Saat ini juga Roh-Mu mengalir bagi setiap kami yang membuka hati dan menyembah-Mu di dalam hadirat-Mu. Oh, ku buka hatiku, ku terima jamahan-Mu, ku terima pemulihan dari-Mu Tuhan. Haleluya, aku dipulihkan, aku dibaharui. Oh, setiap yang sakit kami percaya aku disembuhkan. Oh, kuasa-Mu mengalir, kasih-Mu mengalir, mengalir, mengalir dan tak berhenti mengalir. Kami rasakan dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami alami ini semua di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudaraku dari gereja Suara Kebenaran Injil Nginden, Petani Nginden, Manyar, Sukomanunggal dan beberapa wilayah lain, kita mau bersama-sama mendengar firman Tuhan, ya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Engkau taruh perkataan-Mu di mulut anak-Mu ini, agar hanya kebenaran-Mu yang kami dengar. Dan pesan ini benar-benar pesan yang tertuang dari hati-Mu bagi jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa kepadamu. Amin. Amin. Selalu di hadirat-Mu, menghayati kekudusan-Mu, ku gentar dan hidup tidak bercela, agar layak tinggal di dalam-Mu, menjaga perasaan Bapa, pelayanan yang sesungguhnya, setiap langkah dalam hidupku sesuai pikiran perasaan-Mu. Ku mengasihi-Mu, ku menghormati-Mu. Engkau satu-satunya harta milikku, berharga di hidupku. Kau yang ku rindukan, Kau yang ku nantikan. Bila ku boleh datang memandang wajah-Mu, Tuhan, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu,
satu-satunya harta milikku, berharga di hidupku. Kau yang ku rindukan, Kau yang ku nantikan. Bila ku boleh datang memandang wajah-Mu, Tuhan, Kau yang ku rindukan, Kau yang ku rindukan, Kau yang ku nantikan. Bila ku boleh datang memandang wajah-Mu, Tuhan. Saudaraku sekalian, satu hal yang benar-benar sangat ironis. Orang lebih takut miskin daripada masuk surga atau masuk neraka. Lebih takut miskin daripada masalah masuk surga atau masuk neraka. Jadi manusia mempersoalkan mengenai keadaannya di bumi, tetapi tidak mempersoalkan apakah dia masuk surga atau masuk neraka. Dan ini sudah menjadi hal yang umum. Orang lebih takut miskin daripada mempersoalkan surga atau neraka. Orang lebih sibuk mempersoalkan dunia fana atau masalah-masalah fana daripada masalah-masalah kekekalan. Saudara, ini mengerikan, saudara, ironis sekali. Kalau saya sebagai pendeta berbicara mengenai Tuhan, ya, orang bisa berkata, maklum dia pendeta ngomongnya Tuhan melulu. Lalu kalau saya bicara mengenai kekekalan, surga atau neraka, orang berkata, dia bicara terus mengenai surga, neraka, ya maklumlah namanya dia pendeta. Dan itu sudah saya dengar langsung, ada seorang berkata begitu kepada saya. Ya kita maklumlah, Om ini orang muda bicara mengenai surga neraka karena Om memang pendeta. Dan itu saya paralelkan dengan orang yang berkata, maklum dia bicara mengenai Tuhan melulu atau bicara mengenai Tuhan terus menerus karena memang dia pendeta kok. Saudara, coba yuk kita renungkan. Ya, hal ini membuat orang tidak mempersoalkan kekekalan, saudaraku. Kalau seorang tukang masak, chef, dia bicara mengenai masakan, kita bisa berkata, ya dia seorang tukang masak, maklumlah bicaranya selalu mengenai masakan. Kalau seorang pedagang mutiara, bicaranya mutiara terus, maklum, ya. Dia pedagang mutiara, bicaranya mutiara terus, kita nggak usah pikirin lah tukang masak dan penjual mutiara itu. Tetapi saudara, kalau orang bicara mengenai surga neraka, itu hal prinsip. Apakah yang bicara itu pendeta atau bukan pendeta? Itu hal yang prinsip. Karena semua kita pasti mengalaminya. Semua kita pasti mati. Kematian itu realitas, itu fakta. Orang bisa tidak memiliki mutiara dan tidak membuat ia menjadi gemuk atau kurus
sehat atau sakit. Tetapi neraka itu atau surga itu bicara mengenai kekekalan, nasib kekal yang akan dihadapi manusia. Nah, orang lebih takut mengenai harta, kemiskinan misalnya, daripada mempersoalkan soal surga dan neraka. Mestinya, saudara, orang tidak perlu takut mengenai hal-hal yang bersifat fana, karena itu relatif. Tadi saya ambil contoh mutiara, orang memiliki mutiara itu tidak mempengaruhi diri orang itu, apalagi nasib kekalnya. Tetapi bicara mengenai kekekalan surga atau neraka, orang harus melakukan tindakan-tindakan konkret agar terhindar dari api kekal tersebut. Saudaraku, Tuhan mengajarkan kepada kita, saudara, satu kebenaran. Di dalam Matius 10 ayat 28. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Dan faktanya memang banyak orang yang lebih takut miskin daripada takut Tuhan. Orang lebih takut miskin daripada persoalan mengenai kekekalan surga atau neraka. Nah, pada kesempatan ini saya mengajak saudara-saudara sadar, ya, bahwa kita itu pasti mati. Kita pasti meninggal, cepat atau lambat. Saudara harus selalu mengikat realitas ini, bahwa semua kita ini makhluk kekal, bukan seperti monyet, kodok, kucing, babi, kera. Kita ini makhluk kekal yang walaupun tubuh kita ini dikubur, tetapi jiwa kita, kesadaran kita masih abadi, kekal. Inilah yang mestinya menggetarkan kita, saudaraku. Nah, oleh sebab itu sesuai dengan lagu yang tadi saya nyanyikan, selalu ada di hadiratmu. Artinya kita mesti menghayati keberadaan Allah yang hidup. Dan kita selalu menempatkan diri di hadapan Allah dengan benar. Orang yang hidup di hadirat Allah sejak di bumi ini, dia pasti akan hidup di hadirat Allah nanti di kekekalan. Orang yang tidak hidup di hadirat Allah sejak di bumi, ia tidak akan pernah hidup di hadirat Allah di kekekalan. Orang yang tidak hidup di hadirat Allah ini, gejalanya, ciri-cirinya jelas. Apa? Yang pertama, dia pasti ceroboh. Hidupnya pasti tidak bersih. Ia tidak akan hidup suci. Ia tidak akan berjuang untuk hidup tidak bercacat, tidak bercela. Tapi kalau orang hidup di hadirat Allah, perasaan takut dan gentar sepatutnya kepada Allah, itu yang mencegah dia berbuat kesalahan. Kalaupun sampai dia berbuat dosa, jiwanya akan sangat tersiksa, sakit, sampai begitu traumanya, sehingga dia tidak akan berbuat dosa atau berbuat salah lagi. Jadi orang yang hidup di hadirat Allah itu orang pasti hidup suci. Menjaga kesucian. Tidak akan betah berbuat dosa, saudara. Hidup di hadirat Allah selalu. Yang kedua, orang yang hidup di hadirat Allah itu,
Orang yang tidak tertarik dengan keindahan dunia. Karena keindahan Tuhan itu menenggelamkan ya, keindahan dunia. Keindahan dunia akan luruh, hancur jika ada di dalam kemuliaan Tuhan. And all things that surround us become shadow in the light of God. Orang apapun di sekitar kita akan gugur, luruh di dalam terang kesucian Allah. Jadi kalau orang masih materialistis, orang masih terikat dengan keindahan dunia ini, berarti dia belum mengenal dan mengalami Allah yang hidup. Percuma dia berkata kau yang terindah dalam hidup ini, itu hanya mulut. Orang yang benar-benar hidup di hadirat Allah dan mengalami hadiratnya akan menemukan keindahan Tuhan melampaui segala keindahan. Yang ketiga, orang yang hidup di hadirat Allah itu, saudaraku, adalah orang-orang yang memiliki kekuatan batin. Kekuatan batin yang kokoh sekali, saudara. Sebab dia yakin Allah itu hadir, ada, dan mengalaminya. Sehingga dia bukan saja percaya kepada Allah yang hidup, tetapi mengalami Allah yang hidup. Dan kalau orang mengalami Allah yang hidup, Allah yang maha kuat, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha perkasa, tidak ada yang melampaui kekuatan Allah. Siapa yang ditakuti? Tentu dalam hidup ini orang-orang yang hidup di hadirat Allah itu hanya takut kepada satu hal saja. Takut akan Allah. Orang yang takut akan Allah secara benar, itu orang yang tidak takut menghadapi apapun. Tapi orang yang takut terhadap dunia ini, takut miskin, takut tidak kebahagiaan, takut tidak terhormat, pasti tidak takut akan Allah. Dan orang yang tidak takut akan Allah sejak di bumi, nanti kalau meninggal dunia menghadap tahta Tuhan, baru takut. Gemetar. Tetapi orang yang takut akan Allah sejak di bumi, ketika menghadap Tuhan dia tidak takut lagi. Ia bertemu dengan Bapa, dia bertemu dengan Tuhan Yesus, tidak takut lagi, saudaraku. Saudaraku sekalian, orang yang ada di hadirat Allah, ya, hidup suci, saudaraku, yang pasti menghormati Tuhan dan dunia tidak lagi menarik baginya. Orang yang takut, yang hidup di hadirat Allah tidak takut menghadapi apapun. Hatinya kokoh dan kuat. Dan yang berikutnya, orang yang hidup di hadirat Allah itu pasti rela berjuang untuk kerajaan surga. Ia kan pasti berjuang, saudaraku. Ia hidup untuk kerajaan Allah. Saudara, kalau Allah itu hidup, Allah itu hadir, alami Tuhan. Ayo kita mengalami Tuhan. Jangan berpikir hanya pendeta yang bisa mengalami Allah dan hidup di hadiratnya. Semua kita harus mengalami Tuhan dan hidup di hadiratnya. Tidak ada diskriminasi antara pendeta dan bukan pendeta, imam dan awam, tidak ada diskriminasi. Semua kita, anak-anak Allah yang berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Tergantung seberapa kita serius benar-benar berurusan, berperkara dengan Allah. Saudara, Allah itu hidup, Allah itu nyata. Maka hadiratnya juga nyata.
Dan kita harus belajar untuk bisa sungguh-sungguh mengalami hadirat Allah. Kita harus sungguh-sungguh bisa mengalami hadirat Allah. Saya percaya apa yang saya kemukakan ini akan mengubah hidup saudara kalau saudara mendengar, mengerti, dan mengenakannya dalam hidup. Saya sendiri juga berjuang bagaimana saya mengalami Allah yang hidup. Karena ketika saya sekolah teologi dengan begitu banyak ilmu teologi yang saya miliki, tidak menjamin saya bersentuhan dengan Allah. Itu hanya ilmu tentang Allah, tapi tidak berhadapan dan bersentuhan langsung dengan Allah. Nah sekarang saya mau bersentuhan dengan Allah. Saya berjuang, saudaraku. Ya. Makanya saya karang lagu ini. Selalu di hadirat-Mu, menghayati kekudusan-Mu, ku gentar dan hidup tidak bercela, agar layak tinggal di dalam-Mu, menjaga perasaan Bapa, pelayanan yang sesungguhnya, setiap langkah dalam hidupku sesuai pikiran perasaanmu. Ku mengasihimu, ku menghormatimu. Engkau satu-satunya harta milikku, berharga di hidupku. Kau yang ku rindukan, Kau yang ku nantikan. Bila ku boleh datang memandang wajah-Mu, Tuhan. Saudara, orang yang di hadirat Allah itu memiliki kegentaran sehingga hidup tidak bercela. Nah, karena ia ingin layak tinggal di hadirat Allah. Jadi kalau kita hidup tidak benar, kita kotor, kita tidak akan merasa nyaman di hadirat Allah. Dan kita tidak bisa menghadirkan hadiratnya di dalam hidup kita. Kalau kita hidup di hadirat Allah, kita akan menjaga perasaan Bapa. Dan menjaga perasaan Bapa artinya tidak melukai Dia dengan sikap dan perbuatan kita. Itu adalah pelayanan yang sesungguhnya. Saudara harus mengalami Tuhan, sehingga kita bisa mengalami hidup di hadirat Allah senantiasa. Orang yang hidup di hadirat Allah sejak di bumi, dia akan pasti nanti bisa masuk hadiratnya. Tapi kalau orang tidak hidup di hadirat Allah sejak di bumi, ia tidak akan bisa hidup di hadirat Allah. Ya, jangan berpikir waktu kita di dunia kita hidup sembarangan, kita sembrono, lalu pada waktu kita meninggal kita bisa masuk hadirat Allah. Tidak mungkin, saudara. Nah, ini paralel atau sama dengan orang yang masih melakukan kesalahan,
dan terus membangun, memelihara kodrat dosa di dalam dirinya, ia tidak bisa masuk surga. Tidak bisa. Jadi kalau hanya kesalahanmu yang diampuni, dosa-dosa yang sudah kau lakukan diampuni, tapi engkau tidak merubah kodrat dosa di dalam dirimu, engkau tidak bisa masuk surga. Misalnya seorang penjudi, dia berjudi. Dia kalah, dia menyesal, dia bertobat, minta ampun. Oh, Tuhan ampuni. Tetapi hasrat berjudi masih ada enggak? Nah, kalau masih ada di surga, dia main judi lagi, jangan-jangan. Dan tentu enggak ada judi di surga. Kalau orang melakukan dosa, katakanlah mencuri, ada kodrat mencuri. Yang lain adalah kodrat berzina, melakukan perzinahan. Bertobat, dosa mencurinya diampuni, dosa perzinahannya diampuni. Tetapi kodrat dosa di dalam diri seseorang itu tidak bisa diampuni, harus diubah. Inilah yang dimaksud Alkitab, dosa yang mendatangkan maut. Perbuatan salah yang kita lakukan, kita akui, kita minta ampun, Tuhan mengampuni. Tetapi dorongan kodrat berbuat dosa di dalam diri kita tidak bisa diampuni. Itu harus dibereskan. Nah, banyak istilah saya monster-monster di dalam diri kita yang mungkin kelihatannya tidak ada, masih tidur. Tapi begitu ada impuls, ada rangsang, baru bangkit. Memang dia tidak mencuri. Pernah mencuri lalu minta ampun, sekarang tidak mencuri. Karena tidak ada objek yang dicuri. Ini bukan berarti dia sudah selesai dengan diri sendiri. Belum, masih ada kodrat mencuri, ada niat mencuri, kodrat mencuri di dalam dirinya. Seseorang mungkin tidak berzina, tetapi ada kodrat dosa dalam dirinya. Bayangkan kalau yang diselesaikan itu hanya perbuatan dosa yang dilakukan, diakui lalu minta ampun. Ya, kesalahan yang diampuni, tapi kodrat dosa tidak diselesaikan. Surga kan dimasuki orang-orang yang masih suka judi, masih suka berzina, masih suka ribut dengan orang. Makanya harus dibenahi. Nah, kalau kita hidup di hadirat Allah, saudaraku, dosa-dosa di dalam diri kita, sekecil apapun dosa itu, akan nampak. Akan nampak. Ini akan membuat kita, saudaraku, makin akan nampak segala dosa yang di dalam diri kita. Karenanya kita diajar untuk tiap hari duduk diam di kaki Tuhan. Tiap hari berdoa. Waktu berdoa itu kita bukan hanya meminta-minta sesuatu, tapi kita juga membuka diri, memeriksa diri kita. Kalau ada kodrat dosa yang belum kita selesaikan. Ya memang kemudian seringkali ada rangsang-rangsang dosa yang Tuhan izinkan ada atau hadir dalam hidup kita. Supaya kita menyadari masih ada kodrat dosa tersebut di dalam diri kita. Orang yang tidak jujur mungkin tidak sadar ada spirit tidak jujur, ada gairah tidak jujur, ada sifat tidak jujur, ada natur tidak jujur di dalam dirinya. Nah, supaya dia sadar ada kesempatan mencuri. Nah, di situ dia harus berperang untuk membunuh karakter mencuri itu. Kalau seseorang memang tidak berzina karena tidak ada lawan untuk diajak berzina. Kalau ada, nah kita akan dipertemukan dengan godaan-godaan tersebut supaya kita menyadari masih ada kodrat dosa di dalam diri kita dan kita harus bunuh. Kita harus matikan supaya kita dibersihkan dari semua kodrat dosa di dalam diri kita. Supaya kita bersih
di hadapan Allah bukan hanya bersih dari kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan dan Tuhan ampuni, tapi juga kodrat dosa, niat-niat dosa, natur dosa di dalam diri kita yang harus diubah oleh Tuhan. Saudara, inilah maksud kekristenan itu. Kita dikembalikan ke rancangan semula, artinya kita memiliki pikiran perasaan yang selalu hanya memproduksi keinginan, selalu menciptakan atau memproduksi kehendak yang selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Ini luar biasa. Ini harus menjadi agenda utama hidup kita. Dan agenda satu-satunya dalam hidup kita, saudara. Kita periksa diri kita. Apakah ada dosa di dalam diri kita? Dosa di sini maksudnya dorongan berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Apakah masih ada percintaan dunia? Kita periksa diri kita. Supaya kita dapat menjadikan Tuhan dan kerajaannya sebagai satu-satunya kebahagiaan kita. Nah, saudaraku, ada lagu yang intinya agar kita mau diperiksa. Dan kita rela, saudaraku, membuang semua kodrat dosa di dalam diri kita. Ya Bapa, beri aku mengerti keadaanku di mata-Mu. Masihkah ada dosa tersembunyi, kesalahan tak ku sadari? Ya Bapa, bukalah pengertianku agar ku kenali diriku. Masihkah ada percintaan dunia yang mengikat hatiku? Aku bersedia melepas semua, tak bercela dalam pandangan-Mu. Sebelum mata menutup selamanya, aku layak di hadapan-Mu. Aku bersedia melepas semua, tak bercela dalam pandangan-Mu Bapa. Sebelum mata menutup selamanya, aku layak di hadapan-Mu. Aku bersedia. Aku bersedia melepas semua, tak bercela dalam pandangan-Mu. Sebelum mata menutup selamanya, aku layak di hadapan-Mu. Jemaat GSKI Betani Nginden, ya, GSKI Manyar, GSKI Citraland, GSKI Sukomanunggal dan seluruh cabang sekota di Surabaya dan sekitarnya. Dengan tulus saya mengajak saudara untuk benar-benar mempersiapkan diri menghadapi kegagalan. Saudara harus benar-benar menemukan Tuhan, benar-benar mengalami Tuhan, supaya kita itu di dalam menghayati keberadaan Allah, kita bisa hidup di hadirat-Nya. Dan orang yang hidup di hadirat Allah itu, saudaraku, pasti memiliki tanda-tanda yang tadi saya kemukakan. Pasti hidup suci,
tidak terikat, tidak tertarik dunia ini, tidak takut menghadapi apapun, dan rela berbuat apapun untuk Tuhan. Ya, orang yang hidup di hadirat Allah akan mempersiapkan diri secara patut supaya bisa tahan berdiri di hadapan anak manusia. Kenapa tahannya? Karena hidupnya bersih. Orang yang takut, maksud saya orang yang tidak takut Tuhan, itu takut menghadapi dunia. Takut miskin, takut tidak kebagian, takut tidak terhormat. Tapi orang yang takut akan Tuhan tidak takut menghadapi dunia ini. Dan ini akan mendorong seseorang bisa hidup di dalam kebenaran dan kesucian Allah. Ia akan terus berjuang untuk menanggalkan semua kodrat dosa, niat-niat dosa di dalam diri. Bukan hanya tidak berbuat kesalahan, bukan hanya tidak berbuat dosa, tetapi potensi dosa di dalam diri seseorang itu juga harus dibuang. Tidak mungkin orang yang di dunia masih memiliki kodrat dosa. Ya walaupun kadang-kadang belum tentu diekspresikan karena tidak ada kesempatan untuk memuaskan atau mengekspresikan keinginan-keinginan dosa itu. Ya. Tidak mungkin orang seperti ini bisa ada di hadapan Allah. Nah, banyak orang Kristen berpikir dosanya sudah diampuni, dia pasti masuk surga. Perbuatan dosa kita diampuni, kalau kodrat dosa dalam diri kita tidak ditanggalkan, tidak dibuang, tidak dihancurkan, tidak dibunuh, maka kita tidak akan layak di hadapan Allah. Seperti yang tadi saya kemukakan, mungkin Anda tidak judi lagi. Tapi potensi judi masih ada. Nah kalau orang seperti ini masuk surga, penjudi masuk surga. Mungkin Anda hari ini tidak berkelahi dengan orang. Tidak ada sarana, tidak ada kesempatan untuk itu. Tapi ada potensi untuk berkelahi. Potensi, ada kodrat untuk tidak mau mengalah, tidak mau dirugikan, benci. Nah ini kalau mati dibawa dan pasti dia tidak layak masuk surga dengan keadaan batin seperti itu. Makanya kita harus membenahi diri. Maka lagu ini mengatakan, beri aku mengerti keadaanku di matamu. Masihkah ada dosa tersembunyi, kesalahan yang tak kusadari Tuhan. Semua kita saudara, dan saya walaupun pendeta, saya juga harus memeriksa diri kalau ada dosa yang belum saya selesaikan. Kalau ada percintaan dunia di dalam diriku. Jadi waktu kita di hadapan Tuhan, tangan kita harus bersih. Bersih dari kenajisan dan dosa. Kita harus optimis kita bisa mencapai hal tersebut. Karena Tuhan sendiri yang berfirman agar kita kudus seperti Dia kudus. 1 Petrus pasal 1 ayat 16. Nah saudaraku sekalian, tidak mungkin tidak bisa kudus. Kalau kita memandang bahwa tidak mungkin manusia itu hidup kudus, saudara seperti memandang Yesus atau menuduh Allah sebagai pembohong. Allah memerintahkan manusia untuk melakukan yang tidak bisa dilakukan. Itu tidak fair. Tetapi yang benar, Allah memerintahkan kita sesuatu yang kita bisa lakukan. Tentu di dalam pertolongan dan pimpinan Tuhan. Saudara, dunia makin tidak bisa menjanjikan. Masalah demi masalah akan muncul. Ya. Kelas dunia sampai kelas regional atau kelas wilayah Indonesia. Pasti ada. Goncangan-goncangan yang luar biasa akan terjadi. Sesuai firman Tuhan. Tetapi kita tenang teduh mempersiapkan diri untuk masuk ke dalam pengangkatan.
Dunia akan menjadi lautan api. Tapi orang-orang yang takut akan Allah akan diangkat Tuhan di dalam kemuliaan. Saudara, ini yang Tuhan ingin kita lakukan. Ya. Jadi saudaraku sekalian, kalau kita diberi Tuhan kesempatan untuk bertobat, kita bertobat. Jangan saudara pandang apa yang saya katakan ini terlalu ekstrim, terlalu berlebihan. Ini standar. Karena semua kita pasti menghadap tahta pengadilan Allah. Bahaya saudaraku. Kalau kita masih dalam keadaan tidak berkenan itu mengerikan sekali. Beri aku tempat di hadirat-Mu, Bapa, setiap saat, dimanapun juga. Sejak ku di bumi sampai nanti di surga, ku ingin selalu di hadirat-Mu. Hanya Engkaulah kebahagiaanku, harta abadi kesukaanku. Ku tinggalkan dosa dan indahnya dunia, agar aku layak di hadirat-Mu. Selalu di hadirat-Mu, di hadirat-Mu, aman dan nyaman jiwaku. Walau kehidupan banyak pergumulan, teduh dalam naungan-Mu. Selalu di hadirat-Mu, di hadirat-Mu, aus dan rindu hatiku. Di setiap waktu dalam hadirat Bapa, perhentianku sempurna. Beberapa kali saudara, pada waktu saya di pembaringan malam hari, saya merenungkannya. Saya merenungkan seandainya saya meninggal dunia, dan itu pasti akan terjadi cepat atau lambat. Ya pasti suatu saat akan terjadi. Saya meninggal dunia, saya diangkat Tuhan, lalu saya dijemput malaikat. Dan saya masuk pintu gerbang kerajaan surga, melihat keindahan kerajaan surga yang lebih indah dari New Zealand. Istana yang lebih indah dari semua istana raja-raja di Cina. Dan Tuhan Yesus bertahta di tahtanya. Dan betapa saya rindu Tuhan Yesus memanggil saya. Ini Erastus ya, Erastus yang dari Jakarta itu, di Indonesia. Waduh, betapa indahnya itu. Dan saya akan tetap bersama dengan Tuhan, melayani Dia di dalam kerajaannya. Betapa indahnya itu. Tapi saya juga membayangkan betapa mengerikan kalau seseorang meninggal dunia, lalu dijemput oleh kuasa gelap yang mengerikan. Ya roh-roh jahat yang gelap, lalu menyeretnya dengan paksa masuk api kekal. Tidak ada kesempatan untuk keluar dari sana. Tidak ada kesempatan untuk bertobat. Betapa mengerikan itu. Saudara, jadi jangan berkata, ya pendeta namanya juga pendeta, ngomongnya Tuhan melulu. Ya pendeta namanya juga pendeta, ngomongnya surga neraka melulu. Ini beda dengan pedagang mutiara yang bicaranya mutiara melulu, tapi tidak punya mutiara pun tidak menjadi masalah. Tapi surga neraka ini hal yang prinsip di dalam hidup. Lalu juga satu lagi yang saya bayangkan saudara, kalau nanti ya saudaraku, ada orang yang digiring ke dalam api kekal. Di dalamnya termasuk orang-orang Kristen, aktivis gereja, bahkan pendeta. Waduh, mengerikan sekali, saudara.
Dan ada orang-orang yang sejak di bumi mestinya bisa diselamatkan. Tapi karena dia tidak mengerti kebenaran, dia terhanyut di dalam dosa. Dia dibawa ke dalam api kekal. Betapa mengerikan, saudaraku. Makanya sejak kita hidup ini, saudara, kalau bisa membawa orang sebanyak mungkin ke dalam kerajaan surga, ayo kita bekerja. Bukan hanya membuat orang itu masuk gereja menjadi orang Kristen. Tetapi hidup kita menjadi teladan, menjadi contoh, menjadi model. Bagaimana orang membentuk diri mereka. Bagaimana orang bisa belajar hidup di dalam kekudusan, kesucian. Seperti yang kita kenakan. Bagaimana kita bisa menolong orang benar-benar menjadi serupa dengan Yesus. Memiliki kesucian seperti kesucian yang Allah kehendaki. Ingat, kalau di bumi ini masih memiliki kodrat dosa, walaupun perbuatan dosanya diakui dan diampuni, dianggap Tuhan tidak pernah ada. Tapi kodrat dosa saudara tidak bisa dianggap tidak pernah ada. Karena itu melekat di dalam dirimu. Dan pelayanan kita adalah bagaimana mengubah manusia yang berkodrat dosa menjadi manusia yang berkodrat ilahi. Kita membimbing orang bukan saja tidak berbuat dosa, tapi sampai tidak bisa berbuat dosa lagi karena kesucian hidupnya. Kita harus bekerja, saudaraku, selagi siang untuk menolong orang-orang itu diselamatkan. Tapi sebelum kita menolong orang lain diselamatkan, kita sendiri juga harus selamat. Kita melayani itu bukan karena kita lulus sekolah tinggi teologi, bukan karena kita diangkat jadi majelis gereja. Kita menolong orang karena memang kita memiliki beban. Beban yang berangkat dari pengalaman pribadi. Yaitu bagaimana kita dilepaskan dari belenggu percintaan dunia dan belenggu dosa. Menjadi seorang yang hidup suci dan mengarahkan diri ke langit baru, bumi baru. Saudara-saudaraku dari jemaat GSKI Betani Nginden, GSKI Manyar, Citralen, Sukomanunggal dan seluruh cabang sekota di Surabaya dan sekitarnya. Roh Kudus akan pasti memimpin saudara bagaimana saudara bisa hidup tidak bercacat dan tidak bercela. Pasti Tuhan memimpin saudara. Harus ada tekad, ada kerinduan yang sungguh-sungguh untuk selalu hidup di hadirat Allah. Harus ada tekad yang sungguh-sungguh. Saudara harus berkata, Tuhan aku mau hidup di hadirat-Mu. Menghayati kehidupan Allah, menghayati keberadaan Allah, dan saudaraku, saudara pasti akan dibimbing oleh Tuhan untuk bisa hidup di hadirat Allah dengan benar. Selalu di hadirat-Mu, menghayati kekudusan-Mu, ku gentar dan hidup tidak bercela, agar layak tinggal di dalam-Mu, menjaga perasaan Bapa, pelayanan yang sesungguhnya, setiap langkah dalam hidupku sesuai pikiran perasaanmu. Ku mengasihimu, ku menghormatimu. Engkau satu-satunya harta milikku, berharga di hidupku.
Kau yang kurindukan, Kau yang kunantikan. Bila ku boleh datang memandang wajah-Mu, Tuhan. Kau yang kurindukan, Kau yang kunantikan. Bila ku boleh datang memandang wajah-Mu, Tuhan. Selagi masih ada kesempatan untuk mengubah diri, memperbaharui diri, ayo kita bertobat, saudara. Ada waktu di mana kita tidak memiliki kesempatan lagi untuk itu. Saya percaya apa yang saya katakan, apa yang saya khotbahkan, apa yang saya sampaikan, saudara mengerti. Carilah Tuhan, temukan hadirat-Nya, dan tetap hidup di hadirat Allah. Mari saudara, angkat tanganmu. Bapa di surga, kami serahkan hidup kami dalam tangan. Dan setiap saudara-saudaraku yang mengangkat tangan, Engkau berkati mereka dengan berkat-Mu Bapa. Berkat dari Allah Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus oleh persekutuan Roh Kudus, turun atas jemaat Tuhan ini. Amin. Saudaraku, demikianlah pemberitaan firman Tuhan. Sampai jumpa, Tuhan memberkati saudara sekalian. While the world looks upon me as I struggle alone, they say I have nothing, but they are so wrong. In my heart I'm rejoicing, how I wish they could see. Thank you, Lord, for your blessings on me. There's a roof up above me, I've a good place to sleep. There's food on my table and shoes on my feet. You gave me your love, Lord, and a fine family. Thank you, Lord, for your blessings on me. Wealthy, and these clothes, they're not new. I don't have much money, but Lord, I have you, and that's all that matters, though the world may not see.
There's a roof up above me. I've a good place to sleep. There's food on my table and shoes on my feet. You gave me your love, Lord, and a fine family. Thank you, Lord, for your blessings on me. Thank you, Lord, for your blessings on me. Thank you, Lord, for your blessings on me.